Oke teman-teman, di video kali ini kita akan nge-review untuk mesin cetak batako presnya. Nah, di sini ada bagian untuk mesinnya dan di sini untuk struktur mencetak batakonya. Untuk yang warna hitam, kita sebut itu struktur untuk mesin tersebut ya. Untuk struktur tersebut itu mayoritas menggunakan besi UNP. Nah, besi UNP dengan ukuran yang berbeda. Seperti yang ini sama untuk bagian di sini itu ukuran UNP-nya berbeda teman-teman. Nah, untuk bagian alas dari cetak batakonya juga itu juga berbeda teman-teman. Ini juga terbuat dari UNP semua. Ini juga profilnya UNP. Nah, untuk ini yang warna oranye ini terbuat dari plat teman-teman. Nah, ini untuk teman-teman bisa lihat ini terbuat dari plat. Ini hanya plat yang digabungkan lalu dilas. Ini juga yang oranye ini terbuat dari, untuk cetakannya ini terbuat dari plat juga teman-teman. Semua terbuat dari plat. Ini juga terbuat dari plat teman-teman. Nah, ini saya ada bentuknya. Nah, untuk cetakan batakonya. Nah, ini untuk presnya teman-teman. Untuk presnya itu menggunakan plat juga yang agak tebal dan juga ada segitiga, besi segitiga yang dilas. Ini untuk presnya ada membentuk supaya ada bagian cekukan di batako yang akan dibuat teman-teman. Ini hanya pipa besi, lalu disambung sama plat, lalu plat lagi, lalu disambung dengan pipa juga, pipa, lalu UNP lagi, UNP, dan ini juga UNP teman-teman. Nah, UNP yang dikonekkan dengan baut. Nah, ini juga terbuat dari plat teman-teman. Nah, lalu untuk menggerakkannya ini kita dibantu dengan seperti katrol. Nah, ini ada relnya yang digerakkan dengan tuas ini teman-teman. Tuasnya ini hanya terbuat dari pipa. Nah, yang disambungkan ke plat, sambungkan ke plat, lalu dikonekkan di bagian. Di sini ada kayak bearing gitu teman-teman. Di ujung dalam sama ujung sana ada bearingnya. Nah, lalu dihubungkan dengan baut. Oke, nih bisa teman-teman lihat bagian yang terhubungnya. Lalu sampai bagian bawah dia terhubung dengan. Jadi cetakan batako itu yang ini itu terhubung sama yang namanya plat yang juga terhubung sama ini bagian ini dan bagian ini yang bagian tuas teman-teman. Nah, bagian tuas. Oke, nah ini rod besi sebagai landasan untuk naik turunnya, dan di bagian atas juga ada teman-teman. Jadi ada dua yang terhubung sama rod besi ini, dan itu terhubung kiri dan kanan. Nah, ini juga kiri dan kanan. Nah, dan di sini teman-teman, di sini ada dua kunci. Teman-teman bisa lihat ya. Di sini permainannya menggunakan plat yang dikunci dengan ini, ada penguncinya teman-teman. Nah, di sini tuh ada dudukan. Jadi untuk mesin batako ini dia hanya mengandalkan yaitu press yang dari beban si besi ini sendiri teman-teman. Jadi hanya mengandalkan beban ini. Cuman kalau hanya mengandalkan beban tersebut, ini kan nggak terlalu berat. Nah, otomatis hasil campuran itu nggak akan terlalu padat teman-teman. Jadi batakonya itu nggak akan padat banget. Sehingga mesin ini dibuat juga dengan vibrator teman-teman. Mesin vibrator
Nah ini bagian bawahnya teman-teman. Bagian ujungnya dihubungkan dengan bearing, dan di sini ada dikasih beban kayak besi cor gitu teman-teman. Nah jadi nanti dia itu, ini juga ada bearing, dia itu bakal berputar. Nih teman-teman. Nah dia bakal berputar kalau misalnya ini berputar. Nah, dan untuk menggerakkan ini dengan cara menggerakkan ini teman-teman. Ini nanti digerakkan dengan yang namanya fumble. Nah, fumble ini akan menggerakkan ini. Namun saat ini bergerak, ini nggak akan mungkin bisa bergerak karena dia itu ada jaraknya. Nah, jadi ini bergerak. Nah, ini kan nggak bergerak teman-teman. Nah, kalau nggak bergerak, jadi mesin yang di bawah ini dia nggak akan berputar, sehingga tidak ada yang namanya itu getaran. Getaran itu yang kita sebut jadi kayak vibrator gitu teman-teman. Nah, jadi caranya gimana untuk menyatukan ini? Nah, bagian ini, nah ini bagian yang dihubungkan. Di sini ada pair, lalu dihubungkan. Oke, dihubungkan sampai, nah di sini teman-teman. Nih, jadi dia dihubungkan sampai ke sini. Nah, caranya agar mereka rapat, ini harus dipijak nih. Ini dihubungkan. Nah, ditekan. Nah, saat ditekan, ini kan otomatis ketarik ya. Ada yang ketarik. Nah, nih saya coba pijak. Nah, otomatis dia melekat sama mesin ini nih, bagian ini, sehingga saat ini berputar, ini juga ikut berputar. Tapi kalau nggak dipijak, dia akan berputar sendiri, sehingga tidak akan terjadi namanya getaran. Tapi kalau dipijak, dia akan rapat dan akan dan ini akan memutar ini, sehingga mesin ini akan berputar dan mengakibatkan getaran. Nah, ini bagian bawahnya. Nah, nanti yang bergetar. Oke. Sehingga nanti mesin yang bagian ini ada UNP, ini plat. Dan yang dihubungkan dengan ban. Ini ban luar nih kayaknya. Ini ban luar. Baru nanti bergetar sehingga nanti campuran dari batakonya itu lebih rata karena udah diketar. Nah, ini hanya plat sama UNP ya teman-teman. Oke, ini juga plat. Di bawahnya ini ada plat yang lebih tebal lagi teman-teman. Ini space untuk saat diinjak. Untuk bawah ini UNP semua ya teman-teman. Nah, untuk sistem kerjanya, jadi saat kita tuasnya ini, ini kan misalnya udah kita masukkan campuran semen, kita ingin membuat yang namanya itu tekanannya. Jadi tekanan di sini tuh hanya jatuh beban. Nih teman-teman bisa lihat, di sini ada kuncinya. Kunci untuk menjatuhkan si beban ini, beban dari sini sampai ini. Ini semua bebannya. Itulah beban pressnya. Nah, teman-teman bisa lihat yang di bagian sini. Nah, jadi kuncinya itu harus ini. Nah, jadi fungsi yang plat ini itu untuk menggeser ini. Nah, saat di atas kan ini makin lama kalau, nah makin dia bergerak. Tadi dia di sini dikunci ini nih. Karena kena ini, dia itu jadi kena plat ini, dia jadi kebuka, ngelepas sendiri, sehingga beban ini semua jatuh, mempres si campuran batakonya. Nih. Di sini ada dua, 1, 2. Jadi setelah kita press, kita tarik dong. Nih, tuasnya kita tarik. Nah,
tarik, sehingga kita dapat mengambil batakonya. Lalu tuasnya dalam keadaan seperti ini terus tekan. Nah, tekan. Lihat, saat ditekan bagian kuncinya itu juga ikut turun tuh. Sampai dia mengunci. Nah, setelah mengunci bisa dilepas. Nah, dia tuasnya nggak akan kembali lagi. Setelah itu baru kita angkat. Jangan tekan lagi ke bawah, angkat. Nah, ini berhubungan semua teman-teman. Ini rodnya, di dalamnya ada bearing. Ada bearing juga di dalamnya. Ada bearingnya. Nah, lalu juga terhubung sama yang namanya ini. Jadi rodnya terhubung sama plat ini yang dikunci dengan baut. Nah, dan bagian bawahnya juga terhubung sama ini. Jadi dia itu kekuatannya bukan hanya di bagian kanan yang sejajar sama si tuasnya, tapi juga dari kiri kanan, sehingga hasil kekuatan yang kita salurkan itu tersebar merata. Nah, jadi setelah tadi terkancing seperti ini, baru kita angkat, sehingga bagian bawah ini cetakan batakonya tetap di bawah, dan untuk bagian presnya terangkat. Nah, dia bakal jatuh lagi kalau misalnya ininya terlepas dengan cara kita angkat terus dan kedorong sama bagian plat ini. Nah, ini kan mentok. Untuk bagian permukaan atasnya, teman-teman, ini permukaan bagian atasnya. Di sini ada plat yang untuk menghubungkan ini rodnya. Nah, terhubung rodnya. Di sini ada seperti nih, teman-teman bisa lihat bagian atasnya. Di sini juga ada penguncinya. Pengunci itu terhubung sama ini. Jadi dia nggak jatuh jebol sampai ke bawah teman-teman, nggak langsung los ke bawah, tapi ketahan. Nih, bagian press terhubung ke atas, terhubung, ketahan dan ketahan di sini. Ini katrolnya tadi terhubung sama yang di atas. Nih. Lalu nah, dia terhubung dari atas ke bawah. Nah, jadi di bagian ini yang kuncinya tadi. Nah, di bagian kuncinya itu juga diperkuat sama ini teman-teman. Ada kayak besi cor gitu yang agak tebal. Supaya nih, ini juga pakai nih. Sehingga dia ini akan tetap kuat, akan terjadi patahan nih. Yes. Nah, jadi sederhana nih, sangat sederhana. Oke. Nah, diperkuat dengan beberapa baut. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung aktifkan aja mesinnya biar nanti kelihatan gimana sistem dari vibronya. Jadi mesinnya kita alatkan dulu. Ini tadi yang terhubung sama fumble-nya. Nah, tapi kita gerakkan dengan mesin solar. Mesinnya berputar, tapi vibratornya ininya nggak berputar teman-teman. Nah, bisa dilihat. Nah, jadi saat diinjak,
Begitu teman-teman, itu sistem kerjanya. Kita injak. Oke, sekian untuk video kali ini.